Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut ini 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, yaitu sejenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam bin Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, yaitu sejenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, serta Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Sholah dan kitab Al-Libas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Kemudian yang kedua adalah sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu.
Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat, tapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, yaitu sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan yang demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Lalu yang ketiga adalah sholat dengan memakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidiyu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Kemudian yang keempat, yaitu kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana-celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau negeri-negeri barat. Kemudian larangan yang kelima adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut, yaitu menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah.
Lalu yang keenam adalah kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh yaitu baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sholat. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah yang pertama bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah oleh bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Lalu musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya pun juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, yaitu semacam lembaga MUI kalau di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan auratnya terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai terlihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.